Visi Foya, misi Foya, masih miskin gak kaya-kaya, anjay. Halo para bengek squad, kembali lagi dengan saya, orang yang paling kalian tunggu-tunggu. Bagaimana kabarnya? Sudah move on? Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang sangat epic, sangat memorable buat kalian. Film ini akan membangkitkan jiwa adrenalin kalian yang sudah lama terkubur karena Anda terlalu bucin. Diangkat dari kisah nyata, film ini berjudul Killer Elite yang dirilis pada tahun 2011 dan dibintangi langsung oleh abang kelas saya sewaktu masih di pesantren, yaitu Jason Statham. Kita semua sudah pasti tahu bagaimana profesionalnya dalam memerankan karakternya. Sekedar memberikan informasi, channel kita yang tercinta ini akan mengupload video 2 kali sehari. Jadi, jangan kemana-mana, tetap di situ. Iya, benar di situ. Baik, nggak usah berlama-lama, langsung saja ke videonya karena time is money, money is duit, dan duit buat bahagiain orang tua. Let's watch this video. Berlatar belakang di sebuah kota, ada 2 pemeran kita lihat di sini. Yang ini bernama Danny dan yang ini bernama Hunter. Mereka sedang melakukan misi untuk membunuh seseorang. Ada beberapa mobil yang dikawal. Mereka siap siaga di tempatnya masing-masing. Mereka meledakkan mobil yang di depan dan kemudian menembaki mobil yang di belakang karena target mereka berada di situ. Danny mendekati mobilnya dan menembaki orang yang ada di dalam. Namun ada seorang anak kecil. Dia tidak menembaknya. Alhasil, lengannya tertembak oleh pengawal yang naik sepeda motor. Rekannya yang lain menjemputnya. Ini bernama Davis. Mereka pergi dari sana dan Danny mengatakan bahwa ia tidak akan mengerjakan misi seperti ini lagi, yang artinya dia berhenti dari pekerjaan ini. 1 tahun kemudian di Australia, ia mendapatkan pesan bahwa Hunter temannya ditangkap dan disandra. Ia langsung berangkat dan dijemput oleh seseorang agen bernama Louis. Danny langsung masuk dan menjumpai seseorang di sana. Orang itu menceritakan bahwa anaknya disiksa dan dibunuh oleh sebuah tim elit yang bernama SAS sewaktu perang di padang gurun. Lelaki tua itu bernama Sheikh. Dia adalah orang yang berpengaruh di kotanya dan menjadi kepala suku di situ. Ia memberikan tugas kepada Danny untuk menghabisi orang yang telah membunuh anaknya. Ia juga meminta rekaman pengakuan sebelum Danny membunuh mereka. Ini adalah anak terakhir Sheikh bernama Karib. Ia adalah pewaris tahta dan seluruh aset yang dimiliki oleh Sheikh. Danny menjumpai Hunter dan bertanya kepada Hunter mengapa ia disandra. Hunter mengatakan bahwa ia dikasih tugas oleh Sheikh untuk membunuh orang yang telah membunuh anaknya dan dikasih upah $6 juta. Namun Hunter tidak mengerjakannya dan malah menghabiskan uang yang diberikan kepadanya. Karena hal itu, ia ditangkap dan disandra. Danny meminta sebuah minum untuk diberikan kepada Hunter. Namun ia malah menghajarnya. Mereka juga menghajar semua anak buah Sheikh. Dan ternyata Karib sudah di situ bersama anak buahnya yang lain. Danny keluar dan menjumpai Louis. Danny menghajarnya dan meninggalkannya karena Danny kesal. Louis telah memberikan pekerjaan itu kepada Hunter, yang ia tahu Hunter tidak akan bisa menyelesaikan pekerjaan itu. Saat perjalanan, Danny teringat dengan kekasihnya yang ia tinggalkan di Australia. Ia langsung menjumpai Davis dan membicarakan tentang misi ini. Forces regiment, they made the Navy SEALs look like a bunch of cupcakes. Strawberry or fuck you? Yang ini bernama Mayer. Ini adalah target pertama mereka bernama Harry. Well, I hope the buggers like sand in their burgers, huh? Danny mengikutinya hingga ke rumahnya. Kemudian ia masuk untuk mengambil beberapa benda di rumahnya agar pembunuhannya kelak tidak ketahuan dan dikira itu adalah sebuah kecelakaan. Davis menanyakan mengenai SAS kepada beberapa bapak-bapak. Mereka langsung memberitahukan itu kepada pengurus SAS bernama Tony. Tony menyuruh anak buahnya mengintai dan memata-matai Danny dan rekannya.
Di saat mereka sedang merencanakan pembunuhan itu, orang yang sama telah memata-matai mereka. Denny sadar akan hal itu dan langsung mengejarnya. Namun harus terhenti karena banyak serangga yang menghalangi mereka. Mereka langsung mendatangi kediaman Harris dan mengaku sebagai jurnalis. Denny menodongkan pistolnya dan mereka merekam pengakuan Harris. Mereka langsung menghabisi Harris hingga bengek. Denny lagi-lagi memikirkan kasihnya pada waktu di perjalanan. Davis mendatangi seseorang pelukis dan bertanya mengenai SAS. Namun orang itu langsung menelepon Tony karena ada yang bertanya mengenai SAS. Karena hal itu, Davis langsung membunuhnya saat itu juga. Tony sedang memberikan informasi kepada petinggi SAS mengenai orang yang menanyakan SAS kepada anak buahnya. Tony memutuskan untuk mencari orang-orang itu. Denny menyamar sebagai dokter dan mengambil beberapa cyanida. Saat ingin pergi, Tony mengetahuinya dan mengejarnya. Mereka kejar-kejaran dan di dalam suatu ruangan, mereka terlibat baku hantam. Denny menghajarnya habis-habisan namun tidak membunuhnya. Lalu ia keluar dari sana. Mereka langsung masuk ke kawasan SAS. Denny menyamar sebagai tentara dan mengikuti target. Ini adalah target berikutnya. Denny memasukkan cyanida ke dalam minuman si target. Pada saat pelatihan, cuaca sangat ekstrim. Target pun mulai teler dan Denny merekam pengakuannya. Setelah itu, Louis memberikan daftar orang ketiga yang akan dibunuh. Davis mengatakan bahwa Louis telah berbohong, namun Denny tidak menggubrisnya. Denny menelepon pacarnya dan memberikan kabar bahwa ia akan pulang. Ini adalah target berikutnya bernama Simon. Denny juga melihat ada Tony di sana. Denny mengambil kesimpulan bahwa informasi mengenai target mereka ada yang membocorkan. Karena di setiap target pasti ada Tony yang mengawasi. Para petinggi SAS mengatakan bahwa mereka tidak mau ikut campur mengenai siapa yang akan dibunuh berikutnya, dan mereka mundur dari pengawasan ini. Namun Tony mengatakan bahwa ia akan melakukannya sendiri. Ini adalah James. Ia ahli dalam merancang sesuatu. Denny menyuruhnya untuk mensabotase truk agar bisa dikendalikan oleh Meyer. Keesokan harinya, mereka siap siaga di tempat masing-masing. Meyer mulai mengendalikan truk itu dan mengarahkannya ke mobil Simon. Yang akibatnya, mobil Simon menabrak truk itu dan tewas. Namun anak buah Tony melihat mereka dan mengejarnya. Mereka berhenti dan bertarung. Namun James mengambil pistol dan menembak kepala anak buah Tony. Namun pelurunya tembus dan menewaskan Meyer juga pada saat itu. Denny marah besar dan mengatakan kepada Davis segera tinggalkan kota ini karena misi telah selesai. Namun Davis malah menyewa hotel. Pemilik hotel langsung memberitahukan kepada Tony bahwa salah satu dari mereka berada di hotelnya. Davis asyik bercocok tanam dengan PSK. Namun anak buah Tony langsung meringkusnya. Pada saat dimasukkan ke dalam mobil, Davis melawan dan kabur dari situ. Ia lari ke jalan raya dan meminta tumpangan. Namun langsung disambar oleh sebuah truk. Tony kecewa dengan hal itu. Namun anak buahnya memberikan sebuah nomor telepon yang didapat dari Davis. Denny yang mengetahui kematian temannya langsung mendatangi rumah Tony dan mengatakan, "Tugasku sudah selesai. Jadi jangan pernah mengejarku lagi atau kau akan mati." Denny memberikan pengakuan ketiga dan membawa Hunter pergi dari sana. Denny mengatakan kepada Hunter untuk berhenti dari pekerjaan seperti ini. Denny langsung pulang ke rumahnya dan menjumpai pacarnya. Denny ditelepon oleh Tony. Dan Denny juga melihat ada sebuah peluru di rambut pacarnya. Ia membanguni pacarnya dan mengajaknya pergi dari situ. Mereka pergi ke Paris. Ia mengatakan kepada Hunter untuk menjaga pacarnya dan mengikutinya kemanapun ia pergi selagi Denny melakukan tugas. Ia menghajar beberapa orang dan langsung masuk menjumpai Karib. Karib mengatakan bahwa ia salah membunuh target.
Denny marah besar karena ia menerima daftar target dari Karib sendiri melalui Louis si agen gendut sialan itu. Alice Will, you had me killing. Ia langsung menjumpai Louis dan Louis memberikan target itu. Namun pembicaraan mereka telah diketahui oleh Tony melalui CCTV yang ia pasang di ruangan Louis. Tony dan Louis ternyata sudah bersekongkol untuk menangkap Denny. Denny langsung mendatangi target itu. Namun anak buah Tony sudah berada di sana dan memata-matai gerak-gerik Denny. Di saat ingin membuka pintu, pintunya malah meledak. Mereka membuka helmnya dan ternyata itu bukanlah Denny tapi James. Denny yang asli telah masuk dan membunuh targetnya. Tony menyadari akan hal itu langsung mengejar Denny. Denny bersembunyi, namun karena wanita itu berteriak, ia ketahuan oleh Tony. Dan fakta terungkap, Denny tidak membunuh targetnya. Tony menanyakan kepada Denny siapa yang menyuruhnya melakukan ini semua. Ia memberitahu orang yang telah menyuruhnya. Pada saat Tony ingin keluar, ternyata ada seseorang yang menghalanginya. Ia menahan Tony dan Denny. Namun Denny menghajar pria itu dan Tony juga dihajarnya. Denny berhasil kabur dari situ. Louis menyewa pembunuh untuk menghabisi Hunter, sementara Louis mengikuti pacarnya Denny. Hunter mengetahui hal itu dan langsung menghabisi anak buah Louis. Ia berjalan dan melihat Louis dari kejauhan. Dengan skill tingkat dewanya, ia menembak Louis dan tepat mengenai kakinya. Anjay. Mereka bersiap-siap di depan rumah Sheikh karena mereka tahu Tony berada di sana. Sedangkan Tony di dalam malah membunuh Sheikh karena kesal temannya telah terbunuh. Ia mengambil uang 6 juta dolar yang ada di koper. Denny mengejarnya dan Davis menembaki bannya hingga kempes. Ia berbicara kepada Tony untuk tidak mengikutinya lagi dan menyuruh Hunter mengambil sebagian uang yang ada di koper. Denny mengatakan kalau kau ingin mencariku, datangi aku. Di scene akhir, ia menjumpai pacarnya. Tamat. Keren banget sih film ini menurut saya ya. Bagaimana menurut kalian? Keren bukan? Ya sudah jelas, kita semua juga tahu bagaimana kualitas Jason ketika memainkan perannya. Tidak usah diragukan lagi kalau itu. Teruntuk kalian yang baru bergabung di channel ini, saya sarankan untuk berlangganan dengan NSP suara saya. Sudah pasti tahu caranya gimana kan? Jaga kesehatanmu, jaga kebersihanmu, karena kebersihanmu menunjukkan bagaimana kualitas kemaluanmu. Saya dan seluruh jajaran yang bertugas dan disponsori oleh penyemangat hidup pamit undur diri dan mengucapkan, bangunlah dari rebahanmu yang gak ada gunanya itu nyet. And the last, don't forget to subscribe. Peace.